Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali untuk melanjutkan pembahasan rutin kita, membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Al-Mulakhas, ringkasan, fi Syarh Kitab At-Tauhid, terkait permasalahan seputar penjelasan untuk Kitab At-Tauhid. Li fadilati Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Di dalam kitab beliau Mulakhas Kitab Tauhid, beliau memberikan penjelasan untuk Kitab At-Tauhid li fadilati Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah taala alaih. Di malam ini kita masuk di halaman ke-32 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Di halaman ke-32, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, beliau membawakan satu hadis sekaligus syarahnya, penjelasannya. Hadis apa? Hadis terkait permasalahan seputar luasnya pengampunan Allah. Luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Walid Tirmidzi, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Qala Allah Ta'ala, Ya bna Adam, Law ataitani biqurabil ardi khataya, Thumma laqitani la tushriku bi syai'a, La ataituka biqurabiha maghfiratan. Hadis singkat saja, hanya 2 baris. Beliau mengatakan, Walid Tirmidzi, dan disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, wa hasanahu,
Dan beliau menghasankan hadis ini. Hasan itu hadis yang berada di atas derajat dhaif, dan dia berada di bawah tingkatan sahih, hasan. An Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Artinya hadis ini dari sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Anas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Ini kebiasaan para sahabat. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW itu jarang berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi beliau biasa mengucapkan sesuatu, maka itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsu, tapi yang beliau sebut, yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Kalau Nabi bersabda Allah berfirman, kalau Nabi menyampaikan ucapan Allah SWT secara teks, berarti ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini ucapan Allah. Tetapi dia berbeda dengan Al-Quran. Karena hadis qudsi tidak boleh dipakai untuk bacaan di dalam salat. Adapun Al-Quran, maka itu adalah satu-satunya bacaan yang boleh dibaca dalam Al-Quran. Baini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Maksudnya wahai manusia. Anak cucu Adam itu khitab. Itu adalah bentuk panggilan untuk kita semua, karena kita semua ini keturunan Nabi Adam. Apa kata Allah? Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Lau, kalaulah, andai kata, ataitani, engkau mendatangiku, kata Allah, biqurabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi. Kalaulah engkau mendatangi aku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi. Bumi ini jamaah, yang Allah mengatakan dalam banyak ayat, inna ardi wasi'ah, negeriku ini sangatlah luas, bumiku ini sangatlah luas, kata Allah. Andai kata engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku dengan dosa sepenuh bumi yang Allah ciptakan ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau laqitani, meninggal dunia dan bertemu denganku, la tusyrik bi syai'a, dalam keadaan la tusyriku, tidak menyekutukan aku syai'a, dengan sesuatu apapun. Jadi dosanya banyak ini, sepenuh bumi, tapi dia tidak pernah berbuat syirik sama sekali. La ataituka biqurabiha maghfiratan, kata Allah, sungguh la ataituka, aku akan mendatangimu, biqurabiha maghfiratan, dengan seluas bumi tadi, ya, dengan seluas bumi tadi berupa ampunan. Dosa kita seluas bumi, Allah akan datang dengan pengampunan seluas bumi pula. Bagi siapa? La tusyriku bi syai'a. Syaratnya satu, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun selama masa hidupnya. Itu saja syaratnya. Nah, ini hadis menunjukkan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah, pengampunan Allah. Dalam banyak ayat Allah mengatakan seperti itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tapi Allah mengampuni dosa di bawah level kesyirikan. Jadi syirik itu dosa tertinggi, di bawahnya ada syirik asghar, syirik akbar, syirik asghar, kemudian dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar itu rentetan terus sampai bawah. Selama itu bukan syirik,
Allah akan ampuni itu walaupun seluas bumi dosa kita. Di dalam ayat lain Allah SWT juga menyebutkan. Apa kata Allah? Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka. Kalau dosanya itu penuh sepenuh bumi ini, berarti itu sangat melampaui batas. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, manusia, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Itulah besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul menceritakan terkait dengan pembunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, kata Nabi. Kemudian dia bertanya tentang keberadaan orang yang betul-betul berilmu. Sehingga dia bertanya, apakah taubatnya masih diterima? Fa'atahu, kata Nabi, dia datangi orang itu. Dan dia bertanya, innahu qatala 99 nafsan fahallahu min taubah. Wahai orang alim, sesungguhnya ada orang yang pernah membunuh 99 nyawa. Itu dosa yang sangat besar. Apakah masih ada taubat? Kata orang ini, la. Karena orang yang ditanya ini bukan orang alim ya. Yang pertama ditanya adalah seorang rahib, ahli ibadah, orang yang taat dan rajin ibadah. Dia katakan, la, tidak ada. Maka orang ini membunuh sang ahli ibadah tadi. Nabi mengatakan, faqatalahu fakammala bihi mi'ata nafsin. Dia bunuh dan genap jadi 100. Tadi dia mau taubat, tapi karena jawaban dari seorang ahli ibadah ini tidak ada taubat, maka dia kesal dengan jawaban itu dan dia bunuh genap 100. Kemudian dia pulang lagi kepada orang yang ada di sekitar kampungnya, bertanya lagi, fasa'ala an a'lami ahlil ard. Dia tanya lagi tentang keberadaan orang yang betul-betul berilmu. Maka di kali yang kedua ditanyakan, diberikan jawaban oleh orang-orang yang ada di kampungnya untuk mendatangi rumah seorang alim. Pergilah ke sana. Di sana ada rumah seorang yang betul-betul alim yang kau inginkan untuk mendapatkan fatwa, untuk mendapatkan jawaban dari problematika kehidupanmu ini. Maka dia datangi langsung dan dia bertanya. Ketika sampai kepada seorang alim itu, wahai seorang alim, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Ada orang yang telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada taubat? Kata orang ini, na'am, iya, masih ada. Justru seorang alim ini heran dengan pertanyaan itu. Kok bertanya seperti itu? Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah, kata orang alim ini. Memangnya apa yang menghalangi jika Anda ingin taubat antara taubat Anda dengan Allah? Memangnya apa yang menghalangi? Harusnya Anda tidak bertanya seperti itu, karena Allah maha luas rahmatnya. Maka seorang alim ini memberikan solusi kepada dia. Kata seorang alim ini kepada dia, intalik ila ardi kada wa kada. Pergilah kamu ke sana. Pergilah kamu ke sana, di sebuah tempat ditunjukkan. Enggak disebut namanya. Fa inna biha unasun ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Tapi Rasulullah SAW Muhammad menceritakan bahwa seorang alim ini mengarahkan dia untuk pergi ke sebuah negeri dan diberikan sifat negeri tersebut. Di negeri itu nanti engkau akan jumpai unas, sekelompok manusia, ya'budunallah, kerja mereka nyembah Allah, fa'budillaha ma'ahum, ikutlah nyembah Allah sama mereka. Ditunjukkan, diberikan solusi. Ini apa artinya? Artinya Allah Azza wa Jalla itu Maha penerima taubat. Belum lagi di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa itu seakan-akan tak punya dosa, kata Nabi. Selama dia taubatan nasuha. Ini menguatkan firman Allah yang tadi. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Di hadis yang kita baca ini juga menjelaskan terkait dengan janganlah seorang itu berputus asa. Selama dia tidak berbuat syirik, Allah akan ampuni dosa itu. Dan juga disebutkan ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah di riwayat Imam Muslim di hadis nomor 2687. Imam Muslim mengatakan,
beliau membawakan dengan lafaz yang lain. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman dalam konteks yang lain ya, terkait dengan masalah bahwa Allah itu maha luas pengampunannya. Allah berfirman, apa kata Allah? Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan satu kebaikan yang dia lakukan jadi 10. Itu kaidah asal. Satu sedekah kita itu jadi 10 otomatis. Semua kebaikan. Ini berlaku kepada apapun. Satu huruf kita ajarkan orang tata cara mengaji sampai dia pandai, maka itu akan dikali 10. Itulah hadis Nabi, wal hasanatu bi'asyri amsalihha. 1 dikali 10. Itu berlaku kelipatannya kepada semua kebaikan. Sedekah kita 1000 itu jadi 10 kali lipat. Ucapan jujur kita 1 itu jadi 10 kali lipat. Semuanya. Wa azid, kata Allah, dan aku akan tambahkan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. 10 bisa saja Allah tambah jadi 1000, jadi 2000, 1 juta. Itu terserah Allah. Yang jelas minimal paling sedikit 1 kali 10. Kemudian kata Allah azza wa jalla, wa man jaa'a bisayyi'ah fajazaa'uhu sayyi'atun misluha. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, baginya satu keburukan yang serupa. Itu apa artinya jemaah? Kalau kebaikan 1 kali 10, kalau keburukan 1 ya 1. Kita bohong 1 dicatat. Nggak dikali 10, kecuali kita berbohong di waktu-waktu atau tempat-tempat yang memang di situ dilipat gandakan. Seperti di bulan-bulan haram, di bulan Ramadan misalnya, contoh juga, atau di bulan haram, di bulan Dzulhijjah misalnya. Nah, ini bisa jadi dilipat gandakan. Demikian pula kalau kita bermaksiat di tempat-tempat yang memang Allah SWT tunjuk sebagai kota haram, di Mekah, Madinah. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Tapi pada asalnya, seorang yang mereka melakukan keburukan itu tetap dihitung 1. Kemudian kata Allah azza wa jalla, au aghfir, atau bisa saja aku ampuni. Bisa saja aku ampuni. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an. Tapi Allah menyebutkan lagi, siapa saja yang mendekatiku shibran, 1 jengkal, dari ujung jari kelingkingnya sampai ujung jempolnya, 1 jengkal, dia mendekat kepadaku sejarak 1 jengkal, taqarrabtu minhu shibran, taqarrabtu minhu dira'an, aku akan mendekat kepada dia sebanyak 1 dira'. 1 dira' itu 2 jengkal. Kalau biasanya ulama itu menyebutkan 1 jengkal itu ujung jari kelingking sampai jempol, ini namanya shibran. Kalau dira' itu ujung jari tengah sampai siku, 2 jengkal lah, sekitar 2 jengkal. Nah, ini namanya dira'. Siapa yang mendekat kepadaku 1 jengkal, aku akan dekat kepadanya 2 jengkal. Berarti lebih dekat lagi kalau hamba itu mendekat kepada Allah. Wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Siapa yang mendekat kepadaku 1 hasta, 2 shibr, 2 jengkal tadi, mendekat dia 2 jengkal, 1 dira', 1 hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat kepadanya sejauh 1 depa. 1 depa ya ujung jari sampai sini. Ini 1 depa. Kalau ini 1 shibr, 1 jengkal, ini sampai sini 1 dira', kemudian ujung jari sampai bahu 1 depa. Berarti kalau kita mendekat kepada Allah 1 hasta, dari ujung jari tengah sampai siku, maka Allah akan lebih dekat daripada itu. Allah akan lebih mendekat, ya, sejauh 1 depa. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang mendatangiku, mendekatiku, yamshi, dengan berjalan. Yamshi itu masya yamshi, jalan kaki biasa. Itu namanya masya yamshi, ya, jalan kaki biasa. Siapa yang mendekatiku dengan jalan kaki biasa, ataituhu harwalah, aku akan datangi dia dengan berlari. Harwalah itu berlari. Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan, siapa yang berjumpa denganku di hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi, la yusyriku bi syai'a, tapi dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, laqituhu bimithliha maghfiratan, ya,
aku akan mendatangi dia dengan pengampunan sebesar bumi pula. Ini dalam lafaz lain. Lebih panjang lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis yang kita baca di atas itu hadis Imam At-Tirmidzi. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, kita baca dari syarah Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama adalah Anas, kata beliau. Anas bin Malik. Siapa beliau? Huwa Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji, khadimu Rasulillah. Dia adalah Anas bin Malik. Bin itu artinya anaknya. Berarti Anas anaknya Malik. Bin Nadhr anaknya Nadhr. Al-Ansari. Al-Ansari ini adalah nisbah untuk sahabat-sahabat Nabi dari kalangan orang-orang yang ada di Madinah. Al-Ansari. Mereka dari kalangan kaum Ansar. Ya. Al-Khazraji dari Khazraj. Khazraj ini nama sebuah suku ya di Madinah, suku yang sangat terkenal, suku Aus, suku Khazraj. Kalau Anas bin Malik ini dari suku Khazraj. Nah, ini dua suku yang ratusan tahun berperang, dari mulai orang-orang tuanya sampai cucu-cucu buyut cicitnya. Ratusan tahun mendendam. Kemudian mereka sadar ya. Mereka sadar untuk mereka bersatu. Karena mereka tahu bahwa Yahudi, kafir-kafir yang ada di Madinah, mereka memanfaatkan peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Akhirnya mereka bersatu. Ya. Akhirnya mereka bersatu. Itulah firman Allah yang menyebutkan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian bermusuhan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan nikmat dari Allah kami satukan kalian menjadi bersaudara. Maka Anas salah satu orang dari kalangan suku Khazraj. Siapa dia? Khadimu Rasulillah, pelayannya Nabi. Ini orang punya punya predikat khusus di sisi Rasulullah, pelayannya Nabi. Itu julukan yang tidak main-main. Kalau kita jadi asisten seorang ustadz besar saja atau asisten seorang ulama, senangnya bukan main, ya. Apalagi kalau asistennya Nabi, bukan setahun 2 tahun, 10 tahun jamaah. Karena Anas dari usia 10 tahun sudah diantar oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Nabi, membantu urusan Nabi. Sampai Nabi SAW mau buang hajat, buang air besar saja, Anas yang bawakan, ya, kantong kulit berisi air, membawakan tongkat untuk Nabi, untuk ditancapkan sehingga ditarik kain menjadi tirai. Ini pekerjaan luar biasa. Berarti Anas dengan Nabi itu sangat dekat. Sampai jadi orang yang membawakan air untuk Nabi buang air besar. Ini kan berarti sangat dekat. Ya, berarti sangat dekat karena ini masalah privasi. Mungkin tidak semua orang bisa dekat dengan Nabi seperti Anas. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Khadamahu 10 sinin. Beliau menjadi pembantu Nabi itu 10 tahun. Ya. Jadi 10 tahun jadi pembantu, kemudian sampai 10 tahun. Dari usia 10, kemudian bekerja 10 tahun. Totalnya 20 tahun. Sampai usia beliau kurang lebih 20 tahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjamin 3 untuk Anas. Dengan doa Nabi yang mustajab. Allahumma akthir malah, 1. Wa akthir waladah, 2. Wa adkhilhul jannah, 3. Luar biasa ini. Allahumma akfir malah, ya Allah jadikanlah anak ini menjadi anak yang banyak duitnya, kaya raya jamaah. Makanya Anas itu luar biasa hartanya. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang menjadi penolong dengan harta yang melimpah ruah tak terhitung jamaah. Ya, tidak bisa dijumlah jumlah hartanya itu, sangat banyak sekali. Ya, melimpah ruah, Allah bukakan dunia untuk dia. Kenapa? Sebab khidmat dia kepada Nabi. Itulah bentuk janji Allah yang Allah tunaikan di dunia. Karena ada hamba-hamba itu yang mereka Allah tunaikan janji Allah itu di dunia. In tansurullaha yansurkum. Kalian tolong Allah, Allah tolong kalian. Anas telah menolong Nabi. Maka Allah tunaikan janjinya di dunia. Ada orang yang Allah nggak tunaikan di dunia, tapi di akhirat. Mungkin itu menjadi melimpah ruah nanti di akhirat. Karena ada orang-orang yang kalau diberikan nikmat dunia, bisa saja dia kufur. Maka Allah maha baik. Allah maha tahu terhadap kebaikan untuk hambanya. Kita tidak suudzon. Kok kita nggak dikasih? Khidmat kita lebih besar. Kok kita nggak diberi? Anas 10, saya 20. Lalu datang lagi, saya 30. Ya.
Tapi itulah maha rahmatnya Allah. Banyak kemungkinan hikmah-hikmah yang luar biasa yang Allah tidak beritakan. Kemudian yang kedua, Nabi mendoakan dia, Allahumma akfir waladah. Ya Allah, jadikanlah Anas menjadi orang yang banyak anak-anaknya, keturunannya. Luar biasa jemaah. Anaknya Anas bin Malik. Silakan dicek di riwayat-riwayat berapa totalnya anak Anas bin Malik ini. Kemudian wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah Anas ke dalam surga. Oh, jaminan. Jaminan surga. Mata sanata isnaini wa tis'in. Beliau meninggal dunia di tahun ke-92 Hijriah. Menurut satu versi pendapat. Wa qila sanata 30 wa tis'in. Menurut satu versi pendapat lagi, Anas meninggal dunia di tahun 93. Jadi ada yang mengatakan 92, 93, silang pendapat ulama. Ya, lo kok nggak pas tanggalnya? Iya, wajar. Kita saja kadang nggak tahu tanggal lahir pas kita, ya kan? Ada yang bilang, oh saya lahirnya tahun segini, tapi bapak saya bilang begini, tapi tercatat di KTP begini. Silang pendapat. Ini kita, apalagi ribuan tahun yang lalu, wajar. Ya, jadi jangan dikatakan, oh berarti beritanya palsu ini, karena menyampaikan saja ragu. Ya, namanya juga zaman dahulu itu tidak seperti zaman sekarang. Sudah tercatat, terdata semuanya dengan tahun yang lengkap. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah wa qad jawaza mi'ah. Sebagian ulama lain menyebutkan versi yang ketiga tentang usia Anas. Ada yang mengatakan bahwa usia Anas itu sampai 100 lebih. Wa qad jawazal mi'ah artinya sampai 100 lebih. Ya. Ini silang pendapat di kalangan ulama. Walid Tirmidzi wa hasanahu, dan disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau telah menghasankannya, maksudnya ai rawa At-Tirmidzi. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi fi sunanihi al-hadits al-madhkur. Di dalam kitab sunannya. Imam At-Tirmidzi ini Muhammad bin Isa nama beliau. Beliau ini punya kitab sunan. Ya, sebagaimana Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim punya kitab Sahih Muslim, Imam Ibnu Majah punya kitab Sunan Ibnu Majah, Imam An-Nasai punya kitab Sunan An-Nasai, Imam At-Tirmidzi punya kitab Sunan At-Tirmidzi. Isinya kumpulan hadis. Beliau menyebutkan di dalam hadis ya tentang hadis ini, al-hadits al-madhkur, maksudnya hadis yang disebutkan di atas. Wa hasana isnadahu, dan beliau menghasankan sanadnya, artinya sanadnya bagus. Ya. Kemudian kata beliau, qurab. Tadi kan Allah berfirman ya, lau ataitani biqurabil ardi khataya, siapa saja di antara kalian yang jika dia berjumpa kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, qurab, disebut qurab, ya. Ya. Apa artinya qurab? Kata beliau bi dhammil qaf wa qila bi kasriha. Jadi qurab itu dibaca qurab dengan di dhammah qafnya wa qila bi kasriha. Ada juga riwayat yang menyebutkan bisa dibaca qirab. Jadi boleh dibaca bi qurabil ardi khataya atau bi qirabil ardi khataya. Ya, boleh dua-duanya. Wa dhammu ashhur. Tapi kalau di dhammah menjadi qurab itu lebih banyak dipakai. Ya, wa huwa mil'uha au ma yuqaribu mil'uha, artinya adalah wa huwa artinya adalah sepenuh bumi, mil'uha sepenuh bumi, au ma yuqaribu mil'uha atau hampir sepenuh bumi. Siapa yang mendatangiku dengan dosa biqurabil ardi khataya, dosa sepenuh bumi, ya, atau dosa hampir sepenuh bumi, itu maksudnya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Apa maksudnya? Kata beliau, ai tsumma muttahala kaunika saliman minasyirki wa hadza syartul wa'di bi husulil maghfirah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ai maksudnya adalah tsumma mutta. Siapa yang mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan dia tidak menyekutukan aku, apa maksudnya? Tsumma mutta, setelah itu dia meninggal. Mutta ya, artinya mati. Setelah itu dia mutta, mati. Hala kaunika saliman, dalam keadaan keberadaanmu itu selamat. Hala kaunika saliman, dalam keadaan keberadaanmu itu saliman. Salim artinya selamat. Ya, selamat dari apa? Minasyirki. Engkau meninggal dengan membawa dosa seluas bumi, tapi dalam keadaan engkau selamat dari kesyirikan, enggak pernah syirik. Wa hadza syartun fil wa'di bi husulil maghfirah. Maka itu adalah syartun,
Satu syarat ya fil wa'di bihusulil maghfirah, untuk mendapatkan janji berupa pengampunan. Jadi janji pengampunan itu yaitu jangan syirik. Jangan syirik. Nah, sangat banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan tentang ini jemaah, tentang jangan syirik ini. Antaranya hadis Rasulullah menyebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah, kata Nabi. Semua nabi punya doa mustajab. Semua nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai Nabi Muhammad. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi punya doa mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Kata Nabi, semua nabi udah pakai doa mustajabnya itu di dunia. Semua mereka sudah pakai. Ada minta ini, semua udah pakai. Kecuali aku, kata Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad. Adapun aku, ikhtaba'tu da'wati. Aku simpan doa mustajabku untuk menjadi syafa'atan li ummati. Syafaat penolong untuk umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bagi-bagi siapa-siapa? Man mata min ummati. Siapa saja dari umatku yang sudah meninggal, la yusyriku billahi syai'a, dan dia tidak pernah menyekutukan Allah. Berarti syaratnya satu, dapat syafaat itu. Meninggal, tidak pernah berbuat syirik, pengampunan. Baini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Maghfiratan, kata beliau, al-ghafru lughatan as-satru. Maghfiratan itu berasal dari kata al-ghafru. Al-ghafr. Apa artinya ghafr? Lughatan as-satru. Ghafr itu artinya satr. Satr itu penutup. Tirai. Ya, itu tirai belakang kita. Hijab. Maghfirah. Berarti kalau maghfirah, dosanya ditutupi. Ya. Pengampunan untuk dia. Wa syar'an, adapun maghfirah secara istilah, yaitu tajawuzullahi an khataya wa dhunubi ibadihi, yaitu tajawuzullah. Tajawazu artinya Allah memaafkan. Tajawuzullah, Allah memaafkan an khataya, dari kesalahan, wa dhunubi ibadihi, dan dosa hamba-hambanya. Allah maafkan itu. Kemudian berikutnya al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna ijmal, makna global dari hadis ini. Apa makna globalnya? Yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi wa rahmatihi wa annahu yaghfiru dhunuba mahma kathurat ma damat duna syirki. Wa hadzal haditsu mithlu qoulihi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, makna global dari hadis ini, makna umum supaya kita mudah memahaminya. Apa maksudnya? Kata beliau, yukhbirun nabi. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhbir. Yukhbir artinya memberitakan. Nabi memberitakan. Apa yang Nabi beritakan? An rabbihi azza wajal, tentang Rabbnya Allah azza wajal. Apa yang ada pada Allah? Annahu yukhatibu ibadah. Bahwa Allah sedang mengajak bicara hambanya. Allah sedang mengkhitab hambanya melalui lisan Rasulnya. Nah, hadits qudsi itu tidak mungkin kita bisa dengar kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di konteks hadits ini, kata Syekh, Allah ingin mengajak hamba-hambanya berbicara, menyampaikan sesuatu. Wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi, dan Allah ingin menjelaskan lahum, untuk mereka, maksudnya untuk manusia hamba-hambanya itu, sa'ata fadlih, luasnya rahmat Allah itu, luasnya keutamaan Allah. Allah mau memberitakan itu supaya kita itu nggak putus asa, karena setan itu luar biasa jemaah. Dia ngajak kita maksiat, udah puncak kelemahan iman, kemudian dia jadikan kita putus asa. Ada orang bermaksiat, kemudian dia menganggap dirinya itu tidak akan bisa diterima taubat, makanya muncul anggapan sebagian orang bahwa sudah terlanjur. Ya, udah terlanjur kita, nanti memperbaiki keturunan, anak-anak kita saja perbaiki. Kita udah nggak mungkin lagi. Ini ucapan dari orang-orang yang udah putus asa. Kerjaan siapa itu? Syaitan. Untuk apa? Membuat manusia itu putus asa. Akhirnya yang sudah terlanjur terjun di dunia riba nggak bisa tobat. Kenapa? Sudah terlanjur. Toh kita juga kaya, membangun rumah tangga dengan ini, kemudian membangun rumah betulan dengan ini, kemudian beli kendaraan, beli ini, beli itu. Itu semua dibangun dengan keharaman. Sudah terlanjur, selalu dibisikkan, tatkala. Kalau kamu perbaiki keturunan nanti anakmu. Ini kerjaannya syaitan.
Dan setiap orang pasti diberikan waswas seperti ini. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang Allah SWT berikan rahmat untuk mereka. Jadi Allah ingin jelaskan di sini, ingat, Allah akan berikan ampunan selama kita taubatan nasuha. Ya. Wa rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah, annahu yaghfiru dzunub, bahwa Allah itu akan mengampuni semua dosa. Az-dzunub datang dengan alif lam. Ya. Berarti apa? Allah mengampuni segala jenis dosa kecuali yang dikecualikan, kesyirikan saja. Mahma kathurat, walaupun dosa itu banyak. Mahma artinya apapun ya. Betapapun, apapun. Berarti kalau mahma kathurat, sebanyak apapun dosanya. Ya, sebanyak apapun dosa kita, Allah ampuni. Ya. Coba timbang. Apakah dosa kita telah melampaui batas mengalahkan sang pembunuh 100 jiwa? Ya, belum. Apakah dosa kita telah melampaui batas seperti sejauh mata memandang? Belum. Ada orang di hari kiamat, kata Allah, ketika ditimbang amalnya, ternyata dia nggak punya amal apa-apa. Kecuali hanya satu kartu kecil yang disebut dengan bitaqah. Satu kartu kecil, tertulis di kartu itu, La ilaha illallah. Dibandingkan dosa dia, yang ma'asyiral muslimin wal musliman azakumullah, ya, dengan dosa yang sangat banyak. Dosa yang sangat banyak, sejauh mata memandang. Dosanya itu udah nggak bisa dihitung lagi. Di mana kita memandang paling jauh, di situ dosanya. Semua full dosa. Ya. Tapi coba lihat. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dengan satu kartu kecil la ilaha illallah. Ketika ditimbang, kalimat la ilaha illallah itu terpental ke bawah, dan dosa-dosanya yang banyak yang tak mungkin dia bayangkan bisa diampuni terpental ke atas. Artinya la ilaha illallah itu mengalahkan dosa-dosanya. Itu apa artinya? Berita kabar gembira dari Nabi bahwa pengampunan itu benar adanya. Ya, madamat duna syirki, selama dosa itu bukan syirik. Ya, wa hadzal haditsu qauluhu wa hadzal haditsu mithlu qaulihi ta'ala, dan hadis ini sebenarnya serupa dan mirip dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa di bawah level kesyirikan. Dosa di bawah level kesyirikan. Allah ampuni itu. Berarti tinggal masalahnya hanya pada kita, jamaah. Mau tobat atau tidak? Mau kembali jadi baik, membersihkan jiwa atau tidak? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, sunnah dan seterusnya. Wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Sungguh merugi orang yang mengotori. So dia bersihkan, dia kotori. Apalagi dia kotori tidak pernah dibersihkan. Nah, ini dosa yang menumpuk sangat luar biasa. Kemudian kata beliau, munasabatul hadits lil bab, sisi kesesuaian hadis ini dengan bab yang sedang dibahas. Anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid. Di dalam hadis ini kata beliau, bahwasanya di sini terdapat dalil ala kathrati thawabit tauhid, atas banyaknya pahala orang yang bertauhid itu. Banyak sekali pahala tauhid itu, jamaah. Ya. Dosa yang banyak terampuni, berarti luar biasa pahalanya. Wa annahu yukaffiru dzunub mahma kathurat, bahwa tauhid itu akan yukaffir, akan menutupi, akan menghapuskan adz-dzunub, dosa-dosa, mahma kathurat, sebanyak apapun dosa tersebut. Jadi semua bisa terhapuskan dengan tauhid. Kemudian yang terakhir kata beliau, ma yustafadu minal hadits. Faedah di dalam hadis ini ada 6 saja, kata beliau. Al-awwal fadlut tauhid wa kathratu thawabihi. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan tauhid dan banyaknya pahala dari tauhid tersebut. Yang kedua kata beliau, sa'atu fadlillahi wa wujudihi wa rahmatihi wa afwihi. Sa'atu fadlillah. Faedah kedua dalam hadis ini, betapa luasnya keutamaan Allah. Wajudihi, jud itu artinya kedermawanan. Betapa dermawannya Allah mau memaafkan hambanya. Wa rahmatih, maha luasnya rahmat Allah. Wa afwihi, dan maha luasnya maafnya Allah itu. Ini pelajaran kepada kita bahwa Allah maha pemaaf. Ya, Allah Azza wa Jal Al-Ghaffar, Al-Ghafur, maha mengampuni dosa para hambanya. Ya, tapi kenapa ada manusia zaman sekarang itu tidak mau memaafkan? Ya, merasa lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ar-raddu 'alal khawarij. Di hadis ini juga terdapat bantahan bagi orang khawarij. Tahu khawarij?
Khawarij ini kelompok yang punya ciri khusus. Apa ciri mereka? Alladzina yukaffiruna murtakibul kabirah. Alladzina yukaffiruna murtakibal kabirah. Mereka ini punya ciri khusus. Yaitu apa? Alladzina yukaffirun. Kerja mereka ini mengkafirkan murtakibal kabirah. Orang yang terjatuh atau pelaku dosa-dosa besar. Mereka mengkafirkan itu. Ya. Bukan syirik akbar maksudnya, dosa besar. Jadi dosa itu kan ada syirik akbar, syirik asghar, di bawahnya itu dosa-dosa besar. Uququl walidain, zina, mencuri, ya. Demikian pula liwat, hubungan sesama jenis, LGBT. Ini dosa-dosa besar, terlaknat semuanya, ya. Qatlun nafsi, membunuh jiwa, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, jamaah. Itu ciri-cirinya. Ada pelaku zina, kafir. Ada pelaku pembunuhan, kafir. Dan tobatnya nggak diterima. Kekal di neraka selama-lamanya. Ini ciri-ciri Khawarij. Allati hiya duna syirki. Yang mereka ya mengkafirkan pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan. Mereka kafirkan itu. Ini ciri-ciri Khawarij. Nah ini sesuatu yang bertolak belakang dengan hadis ini. Kalau di hadis ini disebutkan apa? Andai kata engkau mendatangiku dalam keadaan tidak pernah menyekutukanku, walaupun kau membawa dosa sebesar bumi, maka aku akan datang menjumpai hambaku itu dalam keadaan membawa sebesar bumi berupa ampunan. Allah balas sebesar bumi dosanya, sebesar itu pengampunan Allah. Kalau apa? Dia tidak pernah berbuat syirik. Adapun Khawarij, ya mereka tidak meyakini hadis ini, mereka tolak hadis ini. Yang keempat, isbatu kalamillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi. Dalam hadis ini juga terdapat penetapan, isbat, bahwa Allah itu memiliki sifat al-kalam. Al-kalamu lillahi azza wa jal. Allah itu punya sifat bicara. Ya, Allah punya sifat berbicara. Oleh karena itu dalam hadis kursi itu Rasulullah menyampaikan firman Allah. Berarti Allah bicara atau tidak? Allah berbicara. Allah ingin berbicara kepada hambanya, tapi melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berbicaranya Allah itu ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah dan keagungan kemuliaan Allah. Ya, enggak perlu kita sama-samakan dengan makhluk bila tamthil wala ta'wil, tidak perlu ta'wil dirubah maknanya. Oh ini bicara maksudnya begini, bukan bicara pada hakikat. Ya. Seperti orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mereka menolak Allah memiliki sifat kalam. Oleh karena itu para ulama mengkafirkan mereka ini, mengkafirkan mereka karena mereka telah menolak banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala didasari dengan pengetahuan, bukan kejahilan. Yang kelima kata beliau, bayanul ma'na la ilaha illallah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Annahu tarkus syirki qalilihi wa katsirihi. Bahwa di antara makna la ilaha illallah itu tarkus syirki qalilihi wa katsirihi. Di antara maknanya meninggalkan kesyirikan itu banyak ataupun sedikit, sedikit ataupun banyak. Qalil sedikit, katsir banyak. Tinggalkan kesyirikan itu, walaupun sedikit walaupun banyak. La yakfi qauluha bil lisan. Dan la ilaha illallah itu tidak cukup, la yakfi. Tidak cukup hanya sekedar qauluha bil lisan, diucapkan dengan lisan. Jadi orang masuk Islam tuh jamaah, kalau ada orang masuk Islam, mau masuk Islam, kita disuruh Islamkan, tuntunkan la ilaha illallah itu. Sampaikan dulu sama dia. Yang pertama, Anda masuk Islam itu atas dasar apa? Kalau kepentingan dunia, tidak usahlah masuk Islam. Kalau ada keuntungan dunia di situ, tidak usahlah. Kalau karena wanita yang kau cintai, kemudian kau masuk Islam, tidak usah. Atau ada bisnis yang mau kau tempuh dalam agama Islam ini, tidak usah. Tanya, ikhlas tidak masuk Islam itu? Atas dasar keyakinan atau pemaksaan? Kemudian ajarkan kepada dia konsekuensinya. Dia juga harus paham. Kalau kita pun tak paham apa makna la ilaha illallah, jangan terlalu pede untuk mengislamkan orang. Kita saja tidak tahu. Ya kan? Coba sebutkan 8 perkara yang terkandung dalam la ilaha illallah. Udah, gemetar ya, tidak tahu saya. Oh pernah dengar tapi lupa. Nah ini kan yang seperti ini, ya, sesuatu yang memalukan. Dengan pedenya dia, dengan sesuatu yang disematkan kepada dirinya, dipanggil orang ustadz. Kemudian dia mengislamkan orang dalam keadaan dia pun tak paham apa makna la ilaha illallah itu. Jadi sampaikan itu. Di antara maknanya apa? Tarkus syirki qalilihi wa katsirihi.
Hendaknya engkau yang mau masuk Islam ini meninggalkan kesyirikan sedikit atau banyak, berlepas diri betul-betul, ya. La yakfi qauluha bil lisan, enggak cukup dengan la ilaha illallah saja. Karena kalau la ilaha illallah saja orang kafir pun kaget la ilaha illallah. Kaget la ilaha illallah, bisa saja. Karena sekedar ucapan, apakah mengucapkan la ilaha illallah kemudian muslim? Enggak. Ya, seperti banyak viral ya, ada orang kafir, ayo kamu mau login masuk Islam, sini sama saya, ikuti saya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kata dia, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam keadaan mau ditipu, ya. Kamu sudah login masuk Islam, kata dia. Tidak berguna la ilaha illallah. Yang pertama apa? Tidak atas dasar keikhlasan ngucapin. Yang kedua, enggak ada dasar keyakinan. Apalagi cuma diprank, ditipu. Ya, jadi enggak. Inilah pentingnya belajar ilmu agama. Yang keenam, itsbatul ba'ti wa hisabi wal jaza wal hisabi wal jaza. Faedah terakhir dalam hadis ini terdapat isbat, penetapan al-ba'ti, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu jamaah saat malaikat telah meniupkan sangkakala, semua yang hidup meninggal dunia. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, semua yang tadi meninggal dunia karena tiupan sangkakala pertama akan bangkit, dan yang dalam kubur juga akan bangkit. Itu namanya yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Di situlah manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Mereka dibangkitkan dalam keadaan ghurlan buhma, dalam keadaan telanjang dan tidak disunat, dalam keadaan sebagaimana tatkala mereka lahir, ya. Kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya masing-masing di padang mahsyar tersebut. Wal hisab, demikian pula akan ada namanya yaumul hisab, hari penghitungan amal. Disitulah hari penghitungan amal, ya. Wal jaza, hari pembalasan. Disitulah akan ada hari pembalasan. Disitulah Allah mengatakan ketika dihisab kemudian dosanya sangat banyak. Ketika dihitung ternyata dosanya sebesar bumi sejauh mata memandang. Maka Allah memberikan ampunan kepada dia walaupun dosanya sebesar bumi. Selama dia tidak menyekutukan Allah, Allah akan datangkan untuk dia pengampunan sebesar bumi pula sebagaimana dosa yang pernah dia lakukan. Allahu a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.